Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya 3.334.000 rupiah, uang ganjil 718.000 rupiah. Total keseluruhan berjumlah 6.419.000 rupiah. Demikian, mudah-mudahan infak sedekah dari Bapak Ibu dan manfaatnya mudah-mudahan dilipat gandakan kuasa Allah. Amin ya rabbal alamin. Adapun petugas pada malam hari ini bertindak sebagai imam sekaligus khutbah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Haji Ridwan Jalil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Bapak pengurus masjid yang saya hormati, Pak Imam, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah. Ibu, apa kabar Bu? Baik? Sehat? Alhamdulillah. Bapak-bapak semua sehat Pak? Alhamdulillah. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan tausiah di dalam kitab Irsadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Di sana ada sebuah kisah yang menceritakan ada seorang alim ulama, seorang ilmuwan. Dia adalah ahli ibadah. Pada suatu hari ketika dia tidur dalam mimpinya, dalam mimpinya beliau melihat para penghuni kuburan bangkit dari kuburnya. Kemudian masing-masing mereka mengambil jatah makannya. Jadi masing-masing mereka mengambil nampan. Dilihatnya ada satu ibu-ibu santai. Orang sibuk ngambil jatah makannya, sementara dia santai saja. Lalu ditanya, "Ibu kenapa tidak ikutan ngambil makan itu?" Apa kata ibu tadi? "Saya sudah kaya." Dia bilang, "Saya sudah kaya." Kenapa ibu katakan demikian? Karena setiap menit saya mendapatkan jatah yang khusus. Ini karena anak saya yang lagi di dunia terus mengirim saya jatah saya itu. Di mana anaknya? Di pasar.
dia jual serabi. Lalu seorang ulama ini terbangun dari tidurnya, Masya Allah, kaget dia. Kok ada mimpi yang seperti ini? Ini seorang ulama, Bu, bukan main-main, bukan kaleng-kaleng. Lalu dia pergi ke pasar, ngecek betul apa tidak. Dicari-cari di pasar, lalu ketemu seorang pedagang yang jual serabi. Dari jauh dia melihat mulutnya komat kamit, seolah-olah dia membaca sesuatu. Lalu diucapkan salam, Assalamualaikum, betulkah Anda ini emaknya yang nama ini yang sudah meninggal? Betul. Anda tadi itu membaca apa? Saya sedang membaca Al-Quran, tiap hari saya khatam Al-Quran, ya. Kemudian saya hadiahkan bacaan Al-Quran itu untuk emak saya yang sudah meninggal. Masya Allah. Ternyata menghadiahkan bacaan Al-Quran untuk emaknya. Cerita selesai. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah, terkait dengan kisah ini, maka para ulama-ulama kita mencari dan mengumpulkan dalil-dalil yang ada. Ternyata begitu banyak dalil-dalil yang mengatakan bacaan Al-Quran yang kita hadiahkan kepada almarhum, almarhumah orang tua kita ternyata sampai. Kenapa saya katakan demikian? Sebab ada juga sebagian orang yang mengatakan bacaan Al-Quran dihadiahkan kepada almarhum tidak nyampe. Ada kelompoknya, betul tidak? Nah, ada kelompoknya tidak sampai, kata dia. Nah, tapi lihat dalil-dalil, Masya Allah. Mau dalil apa? Dalil Al-Quran. Ternyata ada dalam Al-Quran disebutkan, ya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Al-Quran, ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah saudaraku yang sudah dahuluan menghadap Allah. Al-Quran. Masa Al-Quran menyuruh kita baca doa Allahumma ighfir, ya, Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah ampuni dosaku dan dosa-dosa saudaraku yang sudah meninggal dulu. Masa Al-Quran ada? Bahkan lagian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini hebatnya Rasulullah tuh, dia mendengar orang-orang yang sedang disiksa dalam kubur. Ketika Rasulullah lewat dekat kuburan, ada dua kuburan yang sedang disiksa. Kemudian Rasulullah katakan kepada sahabat, tidakkah kalian mendengar orang yang dalam kuburan itu sedang disiksa? Tidak ya Rasulullah. Untung saja Tuhan tidak memperdengarkan kepada kita manusia ini dapat mendengar azab kubur. Kalau kita dapat mendengarkan azab kubur, kita tidak bisa lagi senang-senang. Yang kita pikirkan azab kubur itulah. Ternyata Rasulullah mendengarkan azab kubur itu. Lalu apa tindakan Rasulullah? Diambilnya pelepah kurma, dibelah, dicacakkannya di tempat kuburan itu. Kemudian dia mengatakan, selama pelepah kurma ini masih segar, selama itu pula orang ini dilindungi dari azab kubur. Artinya apa? Pelepah kurma ini dia akan berdoa kepada Allah supaya orang dalam kuburan ini diringankan siksa kuburnya. Pelepah kurma. Mana yang mulia, pelepah kurma dengan manusia? Lebih mulia manusia. Pelepah kurma saja berdoa disampaikan oleh Allah, apalagi kita. Tentu bacaan Al-Quran kita
doa-doa kita nyampe kepada arwah almarhumah, almarhum orang tua kita. Maka itu bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, ini bulan Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam Lailatul Qadar itu diturunkan Al-Quran. Nah, bulan puasa diturunkan Al-Quran, bulan Al-Quran. Maka bacalah Al-Quran dan kirimkan untuk almarhum, almarhumah ayah mak kita. Mereka sangat mengharapkan itu. Nah, itu bapak-bapak. Jadi ada cerita, Pak. Bu. Nah, kalau tidur, jadi ada kisah. Preman baru sadar. Preman nih baru sadar. Pas masuk bulan puasa, rame-rame orang datang ke kuburan, ziarah kuburan. Karena preman nih baru sadar, dia ngikut ke kuburan. Sampai di kuburan, diajaknya anak buahnya. Mana gitu bang? Ke kuburan, tengok orang ramai ke kuburan tuh. Itu aku nak nengok makam ayah aku. Udah lama aku udah nengok makam ayahku, kata preman. Sampai ke kuburan, nengok orang beli kembang-kembang, dia beli kembang pula. Berapa kembang wak? 5.000. Mahal kan? Murah lah nih. Apa kata kawan tadi anak buahnya? Dari mana dapat kembang nih? Ya ngambil lah. Wak pasti maling, gitu aja. Maling kembang orang kan, wak kan? Janganlah wak untuk orang ninggal ini, masa kembangnya maling, kaget waknya merajuk, yang dalam kubur itu merajuk. Kau nih, kata preman tadi, sudahlah yang penting kita bagi kembang nih kaget untuk kuburan. Sampai ke dalam kuburan, assalamualaikum. Lupa pula nanya tadi apa doanya. Doa ziarah kubur tuh lupa nanyanya. Cuman dia sambil lewat tuh sambil dengar orang baca-baca. Sudah tuh bertanya pula dengan yang tukang sapu kuburan tuh, yang tukang bersih. Apa bacanya ziarah kubur? Al-Fatihah 3 kali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbinas 3 kali. Gampang tuh kata preman. Ayo gitu. Ditabur kenya kembang. Apa kata dia? Ayah, hanya kembang inilah yang dapat aku berikan. Tapi kembang ini halal, ayah tak maling dah. Dan aku juga bawa air kopi ayah, kata dia. Cuman aku lupa beli rokoknya, kata dia. Kan biasa ayah merokok dengan ngopi, kata dia. Aku lupa bawa rokoknya, kata dia. Kalau ayah air minumnya, kata dia. Orang air minum air putih yang disiram ke situ, dia bawa kopi. Coba bayangkan. Preman tadi. Cuman rokoknya udah beli ayah, kata sudahlah. Apa kata anak buahnya? Ayah kau lah senang sana dapat bidadari gitu. Ayah aku dari dunia dulu memanglah sudah senang, kata dapat bininya 3, kata dia. Apa lagi di sana bidadari bebas, kata dia. Akhirnya apa bapak-bapak hadirin sekalian? Ayolah kita baca doa. Nunduk baca doa. Apa doanya? Doa tadi apa? Lupa pula dia. Sudah. Al-Fatihah 3 kali, kata kawan sebelah. Al-Fatihah 3 kali, kata kawan sebelah. Qul huwallah 3 kali, kata kawan sebelah. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Amin. Itu doanya, kata dia. Itu bapak-bapak hadirin sekalian tak pernah belajar, tapi kepengen tobat preman. Nah, bapak-bapak hati-hati yang tak pernah ziarah kubur, tak tahu baca doa apa-apa, sampai di sana jangan-jangan ngikut cara preman tuh pula. Ya kan? Sudahlah ayah, kata dia.
tenanglah ayah dalam kuburan, jangan lagi nyesali kami ini. Kami ini hidup macam inilah, jangan sampai gitu. Penderitaan ayah selama ini jangan lagi kami lagi yang menderita. Walaupun ayah tidak meninggalkan harta benda, merutuk-rutuk pula dia dengan orang tua juga kan. Gitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, kita bacakan Al-Quran. Allahumma taqabbal wa ausil thawaba ma qara'nahu minal Quran. Ya Allah, terimalah pahala dari bacaan Al-Quran ini untuk itu. Nah, khususan li'abaina wa ummahatina wa ajdadina. Al-Fatihah. Nah, itu bapak-bapak sudah diajarkan oleh ulama-ulama kita. Tapi ada pula orang sekarang ini dibilangnya dak nyampe, kata dia. Kalau bilang dak nyampe, mati kau dulu. Ya kami ngirim sama-sama, kata. Kalau balik lagi berarti tidak sampai gitu kan. Itulah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jemaah sekalian, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita tetap membaca ayat-ayat Al-Quran sebagai amalan-amalan kita. Tapi jangan lupa selipkan niat kita Al-Fatihah, Al-Quran untuk arwah almarhum, almarhumah ayah kita. Semoga tenang di alam baka dan kita tercatat sebagai anak yang berbakti kepada orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.